ulama itu lebih kepada mengayomi, dan itu tidak akan membuat membawa identitasnya sebagai ulama gitu ya. Kalau ulama kemudian ada di satu pihak kemudian mengkapitalisasi ulama, ulama mendukung ini, wah ini bahaya, ini tidak ada ulama itu mengkapitalisasi ulama, karena kan tidak mungkin semua ulama itu bermufakat kepada satu calon, tidak mungkin. Di dalam hukum Islam saja itu ikhtilaf ulama, apalagi hanya di dalam pilpres. Oleh sebab itu tidak bisa mengkapitalisasi ulama gitu ya, ada di salah satu golongan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, ada juga yang bertanya kepada saya tentang silsilah Pak Ganjar. Betulkah keturunan Wali Songo? Saya jawab gini ya, kan sekarang ini lagi pertarungan di dalam sebuah pesta demokrasi ya. Maka bagi saya tidak berkenan untuk membahas tentang silsilah para calon-calon presiden itu dari sisi silsilah. Kenapa? Karena biar tidak nasab untuk nasib, bos. Jadi semacam kode etik lah. Kan sekarang lagi ramai kode etik, semacam kode etik. Jadi nah, nanti kalau Pak Ganjar misalkan sudah jadi presiden gitu ya, 2 periode gitu, bolehlah kita bahas-bahas gitu ya, karena penasaran kan ya, karena beliau sudah misalkan jadi 2 presiden 2 periode, kan berarti sudah tidak ada lagi mencalon apa lagi, yang paling tinggi itu kan presiden. Sehingga itu adalah bentuk kesuksesan dari seorang yang akan mau dibahas, siapakah sosok beliau. Nah, itu bagus untuk kita bahas. Tetapi kalau sekarang di dalam mau kontestasi ya, kalau saya bahas, kalau misalkan ternyata begini, nah nanti itu nasab untuk nasib. Jadi sekarang ini Pak Ganjar sukses dulu. Jadi kalau sudah sukses nanti nasib untuk nasab. Nah, jadi mengejar nasib dulu, baru kita mulai menelaah leluhur, baik semua jalur, dari laki-laki mau perempuan. Saya kira itu ya. Saya kemarin memprediksi gitu ya, secara ilmu falak versi saya gitu ya. Ya memang kemungkinan besar adalah Pak Ganjar, Pak Mahfud ini lolos di putaran 1, insya Allah. Karena saya melihat ya, kalau dihitung-hitungan itu tanggal 14 hari Rabu Legi gitu ya, dan kemudian juga memperhitungkan dari sisi nama, perubahannya dari Ganjar nama kecilnya sampai kemudian berubah jadi Ganjar Pranowo dan lain sebagainya, saya lihat dari beberapa sudut. Nah, kemungkinan ya tidak lepas dari takdir Allah, karena kekuasaan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Walaupun secara ilmu falak dinilai wah pasti lolos, Anda kalau Allah menghendaki ya bisa saja semuanya berubah gitu ya. Tetapi kalau hitung-hitungan saya ya, kemungkinan Pak Ganjar ini lolos gitu ya, di putaran 1 gitu ya. Karena berat untuk satu putaran, bagi saya berat ya. Bagi saya sekarang ini ulama-ulama itu ya lebih baik menyebar saja, jadi di semua paslon itu ada gitu ya. Kenapa? Agar tidak ada kalau semua ulama ngumpul di satu tempat, ini sangat-sangat bahaya. Kenapa? Karena peran ulama itu untuk mengayomi. Nah, dengan ulama di semua calon itu, maka ulama itu lebih kepada mengayomi, dan itu tidak akan membuat membawa identitasnya sebagai ulama gitu ya. Kalau ulama kemudian ada di satu pihak kemudian mengkapitalisasi ulama, ulama mendukung ini, wah ini bahaya, ini tidak ada ulama itu mengkapitalisasi ulama, karena kan tidak mungkin semua ulama itu bermufakat kepada satu calon, tidak mungkin. Di dalam hukum Islam saja itu ikhtilaf ulama, apalagi hanya di dalam pilpres.
Oleh sebab itu tidak bisa mengkapitalisasi ulama gitu ya, ada di salah satu golongan gitu ya. Nah saya pribadi gimana ya, saya kemungkinan insya Allah mendoakan, dari awal sudah saya katakan, mendoakan Pak Mahfud.